Hai semua, kita balik lagi di Bincang Lombok Pos dan kali ini di hujan-hujan begini, aduh hawanya agak dingin-dingin gimana gitu. Tamu saya spesial, habis itu cantik, habis itu yang penting lagi, pokoknya deh mendunia, insya Allah, Amin, insya Allah, ya amin ampun. ya. Amin, Halo amin. Dianti. Halo, Kak. Ya ampun. Buat yang belum tahu Dianti ini siapa, siapa Dianti? Siapakah dia? Siapa ya? Oke, halo, perkenalkan saya Dianti, salah satu pengurus dari komunitas ARMY yang ada di Lombok. Dan komunitas kami bernama BTS ARMY Project Lombok. Nah, buat yang nggak tahu ARMY itu apa, jadi itu fandomnya yang ngefans deh, kalau bahasa ininya ya, yang ngefans abis sama BTS ya. Ya, benar Nah, banget. masih di minggu ini juga sih. Masih di minggu ini juga, buat yang apa sih, kayaknya buat kejutan untuk semuanya, bukan hanya di Indonesia aja ya. Ya, benar Tapi di sekali. banyak negara juga kan gitu, cukup antusias dan kaget mungkin ya. Biasanya kalau fansnya K-pop gitu kan, itu identik dengan pokoknya senang-senang nyanyi gitu doang ya. Benar. Tapi ternyata ini bisa melakukan aksi sosial yang fantastis banget sih kalau menurut saya ya. Iya. Soalnya itu menggalang dana untuk Korban Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan yang kemarin sempat heboh di tanggal 1 Oktober. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kan kalau seandainya tadi kakak bilang K-popers atau khususnya untuk ARMY, kebanyakan orang mikir dikenal sebagai fans yang kayak cuman happy-happy, senang-senang. Betul. Ngabisin duit ya. Karena memang mungkin media ataupun publik itu hanya melihat dari situnya saja. Padahal sebenarnya bukan hanya di project yang saat ini kita sedang jalankan. Jauh sebelum ini banyak banget project-project lain yang sudah berhasil kami lakukan, terkhususnya untuk project yang bersifat humanity gitu. Jadi mungkin lebih ke karena medianya aja kurang atau publik kurang melihat dari sisi positif itu, jadi mereka hanya menganggap kalau kita cuman ya udah main-main hiburan jadi kayak doang. kurang diekspos ya sebetulnya. Benar Nah, sekali. ngomongin soal yang project yang lagi happening nih, yang mengumpulkan dana dalam jangka waktu kurang dari 30 jam. Kalau nggak salah 28 apa 29 jam gitu. 29 jam atau 28 jam itu bisa mengumpulkan 447 juta. 47. Itu Oke. pun setelah dilakukan pemaksaan untuk penutupan. Oh gitu. Ya, Tadinya masih jadi mereka ini kan antusiasnya luar biasa ya. Begitu dia naik ini project itu mereka kayak punya tujuan mau mecahin rekor, itu mau minta sampai 1 miliar. Oh gitu ya, Pak. Ya benar sekali. Mereka mau nargetin 1 miliar, tapi karena dari pihak kami, menurut kami ini udah dananya fantastis banget untuk masalah insiden Kanjuruhan ini. Jadi kami mikir kalau sananya dananya semakin besar, berarti tanggung jawab yang kami emban semakin berat juga, dan proses penyalurannya pun akan semakin berat juga karena banyak kan dananya. Jadi akhirnya setelah kami bicarakan dengan tim dan juga dari tim Kita Bisa yang kebetulan platform yang kami gunakan untuk fundraising ini, disarankan mungkin di-stopkan saja sampai 400 juta. Jadi oleh karena itu akhirnya mau tidak mau ya kami paksa, walaupun setelah kami menutup link itu banyak banget yang protes minta dibuka lagi, sampai sekarang pun masih banyak yang minta ya. Benar-benar antusiasnya luar biasa. Sedikit nanya sih, itu awalnya gimana sih? Awalnya nih kalau ini bukan peres atau gimana, serius awalnya itu kita iseng. Oke. Demi apapun itu iseng. Cuman kepedulian aksi kemanusiaan ya. Benar sekali. Jadi kan kita nggak pernah expect nih bakalan bisa sebesar ini. Jadi di awal itu aku pas lagi mulai buka itu, jadi kita kan sebelumnya kita udah sering bikin project nih. Nah terus aku mikir karena di sini memang yang lagi insiden yang membutuhkan banget adalah korban Kanjuruhan. Terus ya kita coba cek nih, ternyata ada beberapa instansi yang sudah melakukan open donasi. Saat itu pas kita cek itu ada 2 instansi nih, jumlahnya itu udah 20 sama 40 juta. Nah terus tak pikir
kayaknya ARMY bisa ikut membantu, tapi membantu menyumbangkan dana ke pihak sana. Oleh karena itu ketika pertama dibuka itu mulai persiapan buka itu tanggal 2. Jadi kan jadiannya tanggal 1. Beritanya happening, naik trending di Twitter, semua naik. Akhirnya boleh disebut? Oke, akhirnya setelah itu naik, kita putuskan tanggal 2 itu kita mulai bahas buat persiapan ini buat buka open donasinya. Tapi target awalnya cuma 15 juta. 15 juta selama 16 hari. Jadi targetnya itu kalau mau tahu itu targetnya 15 juta kenapa? Karena kami kan beberapa kali sudah melakukan melaksanakan project dan juga melakukan open donasi via website tersebut. Nah, terus sebelumnya itu project sebelumnya itu kita biasanya cuma mampu 9 sampai 10 juta karena memang kita nggak terlalu berusaha untuk menyebarluaskan gitu. Jadi emang kami ya udah kita bikin project 10 juta aja, ya udah sesuai target aja gitu. Nah, jadi karena ini lebih butuh, jadi kita naikin sedikit jadi 15 juta. Terus waktunya kita tambah. Biasanya kan kita 1 bulan kalau buka donasi, tapi kita tutup jadi sampai 2 minggu, jadi 14 hari waktu itu yang ini. Nah, terus setelah tanggal 2 persiapan malam, tanggal 3 paginya itu udah ngedit pamflet, persiapan bikin link, persiapan ngehubungi base ARMY di luar kota. Karena kan ini bukan di Lombok saja, kita hubungi semua di Jogja, di Sulawesi, di Kalimantan, semua kita hubungi, NTT juga bahkan. Pokoknya semua yang di Indonesia kita hubungi, minta dibantu, di-share. Nah, terus akhirnya kita minta targetnya 15 juta aja kan, selama 16 hari kita mintain. Terus pada ACC mau dibantu share. Akhirnya kita tanggal 3 jam 12 siang itu aku mulai share dan minta tim yang media partnernya bantu share. Setelah di-share naiknya ya kayak biasa proyek-proyek sebelumnya 1 juta kayak gitu, 2 juta. Oke, berarti kayaknya bisa nih. Mungkin 15 juta ini bisa terkumpul 10 hari. Tak pikir kayak gitu. Oke, ya udah. Terus tiba-tiba aku kan kalau setiap buka project, member-member aku, ARMY yang di Lombok, aku selalu menekankan jangan lupa di-share ya, walaupun kalian nggak bisa membantu donasi, setidaknya kalian bisa membantu nge-share, biar pihak-pihak yang di luar yang mungkin mungkin dari mereka punya dana dan dapat info dari kalian, jadi bisa bantu. Nah, terus akhirnya tim-tim aku di ARMY Lombok mereka bantu nge-share. Nah, ada satu orang nge-share terus dia iseng nge-tag Luna Maya. Jadi Luna Maya kan terkenal sebagai ARMY yang garis keras ya. Betul. Bener kali. Kan biasanya Namjoon, aduh sampai ngehalu kan ya. Sampai suaminya lah. Bener banget. Nah, itu makanya karena dia coba iseng tag Teh Luna Maya terus di-repost sama Teh Luna Maya. Dapat. Akhirnya begitu Teh Luna Maya repost, banyak yang tahu. Akhirnya base lain juga pada tahu, di-share. Akhirnya naik dalam waktu 4 jam itu dari jam 12 sampai sekitar jam 8 malam itu langsung 60 juta. Dari terus kita bingung nih. Udah banyak di luar target. Sedangkan ARMY pada minta jangan di-stop. Saat itu kan kita tetap dibuka. Terus ya udah kita buka, kita ngomongin sama pihak kita, bisa kalau gitu kalian nggak perlu, kan tadi niat awalnya kita mau transfer uangnya ke pihak instansi lebih besar yang tadi yang sudah open donasi di luar. Ternyata donasi kami udah melebihi mereka. Jadi mereka nomor urut 2, 3, kami nomor 1 di Indonesia. Nah, terus setelah itu berarti nggak bisa nih, kita nggak bisa jadi tangan, nggak bisa menyerahkan ini ke tangan kedua, jadi kita harus tangan pertama. Akhirnya aku hubungi tim ARMY yang ada di Malang, sekarang mereka lagi kerja jalan, kami hubungi, bisa nggak dibantu gini. Nah, kebetulan ada mereka kenal relawan dari Arema, relawan dari Bonek, relawan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan insiden ini pokoknya. Terus mereka mau membantu proses penyalurannya. Oke, tak bilang baru kalau gitu kita kerjasama, kalian menyalurkan, kami yang ngurus dananya gitu. Setelah itu, setelah omongkan sama pihak kita buka terus sampai akhirnya itu pokoknya dia mulai naik banget itu tanggal 3 mulai dia naik banget tanggal 3, tapi siang gitu, kayak siang, sampai akhirnya dalam waktu 1 jam kita dari 200 juta sampai 300 juta 1 jam doang. 1 jam doang. Terus makin naik makanya itu akhirnya ditutup. Itu jadi awal mulanya sebenarnya nggak ada target 400 juta, nggak ada sama sekali, nggak kepikiran, nggak ada. Cuma 500 juta. Banget ya waktu. Banget.
sampai itu sampai nggak bisa ngapa-ngapain, kayak cuman ya Allah rame banget, kayak kaget banget itu DM masuk itu Instagram akun kami itu tiba-tiba naik semua followersnya, semua naik semua gitu. Terus karena kan kita share-nya nggak di satu platform aja ya, banyak sosmednya, ada 3 atau 4 sosmed. Terus tim-tim itu bukan kita doang kan, belum individunya, belum kelompoknya, belum artisnya. Itu yang yang membantu itu kayak Ziva ikut, Audi Marisa, Teh Raisa, itu semua ikut, Angga Aldi Yunanda itu ikut semua. Itu jadi kayak mereka interest gitu sama project ini, tertarik gitu. Makanya bisa meledak. Kami juga kaget karena ini kayak project pertama ARMY Indonesia yang sebesar itu. Bahkan kayak pihak-pihak pemerintah aja tuh ikut. Bahkan tadi pagi kami baru pertemuan sama Menko PMK. Buat pembahasan proses penyalurannya. Nah, ngomongin soal itu, Dianti, gimana, kan mungkin banyak juga yang pengen tahu ya, uang yang udah kekumpul tuh, misalnya ada yang ikut nyumbang kan, kepo juga sih. Iya ya, gimana penyalurannya? Walaupun nggak banyak, tapi kan ada uang saya gitu kan. Bener banget. Uangnya mau dikemanain, mau dibuat apa? Oke, ini mungkin sekalian ya penjelasan buat para penyumbang buat publik ya. Mungkin ya banyak sekali yang trust issue satu, nggak trust issue sih, lebih kayak takut gitu ya. Tapi mungkin mereka yang takut itu karena sebelumnya belum pernah melihat kegiatan kami. Ya, kayak gitu. Dan emang kami juga pertama kali kan dananya sebesar ini. Nah, terus untuk masalah penyaluran itu kami semua udah ngatur semuanya. Jadi kita ini ada 3 concern. Jadi kita ada bantuan memberikan dana secara langsung ke korban yang luka-luka. Kami utamakan yang luka-luka. Kalau yang meninggal ya maksudnya kan sudah meninggal, paling keluarganya yang berduka kan, karena udah maksudnya ya paling kita kasih santunan. Tapi saat ini yang kami perjuangkan awal adalah yang luka berat, yang kritis, yang cacat seperti biaya itu. Rumah sakit, benar sekali. Ya, jadi begitu tanggal 2 itu naik kan tanggal 3 kan mulainya. Nah, terus langsung kita suruh gerak pihak sana cari data, pendataan dulu. Jadi di sana tuh udah ada pusat data kan di sana yang bisa kita akses buat yang bisa kita minta gitu. Nah, terus kita hubungi, datanya dapat, kita pilah yang mana kita pakai istilah prioritas kan, prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Akhirnya kita bagi data itu siapa yang luka berat, luka sedang, dan luka ringan. Nah, terus sekarang hari ini kita mulai jalan, itu donasi penyaluran pertama 50 juta, hari ini udah jalan. Itu kita ngasihnya 2 juta untuk yang luka berat, terus 1 juta luka sedang, dan 500.000 untuk yang trauma ataupun luka ringan, seperti itu. Itu penyalurannya kita ada 3 concernnya, jadi sekitar 60-70% untuk pemberian dana bantuan secara langsung, terus 20% itu kita menyediakan posko untuk trauma healing. Jadi kita fokusnya bukan hanya untuk membantu dana saja, tapi mental juga kita bantu, karena menurut laporan dan menurut realita di sana itu banyak banget anak-anak yang peserta di sana itu mengalami trauma healing. Bahkan kayak nggak mau diajak ngomong, nggak mau keluar rumah. Nah, jadi kita ada tim di ARMY juga. ARMY itu ada namanya ARMY Help Center. Memang itu best ARMY di Indonesia yang emang khusus untuk masalah mental. Jadi seperti mungkin kakak tahu ya, karena kakak ARMY. Jadi ARMY itu ada concernnya. Ada ARMY yang ngurus masalah mental, ada yang ngurus masalah pengacara. Jadi kita jadi kita menyediakan 3 dana secara langsung dari kami. Terus nanti Help Center membantu masalah mental. Jadi kita menyiapkan psikolog, psikiater, dan juga obat-obatan untuk mereka yang trauma. Ya, benar sekali. Dan itu kerjasama dengan pihak UIN, pihak UMM, dan juga HIMSI, Himpunan Mahasiswa Psikologi Indonesia. Benar sekali. Kita kerjasama dengan 3 tim untuk psikolognya. Terus kita bantu masalah hukum juga. Jadi kita lihat masalah hukum juga kita bantu. Jadi untuk korban-korban yang merasa memerlukan advokat atau pengacara, itu kita bantu, kita dampingi, kita menyediakan pengacara ARMY. Jadi siapapun boleh langsung menghubungi kalau emang membutuhkan hukum untuk insiden ini, nanti akan dibantu. Jadi alokasi dana itu bantuannya ada di 3 concern gitu. Ya, kemudian kan sebagai bentuk namanya juga ini dana publik ya, anggaplah itu banyak yang nyumbang. Jadi pengen tahu juga kan, kayak tadi udah dijelasin. Jadi ada yang dikasih dana, ada juga yang untuk penanganan psikisnya, mentalnya, dan
kerjasama sama Himpunan Psikolog Indonesia. Ada juga yang apa namanya tadi, bantuan hukum. Iya, benar bantuan sekali. hukumnya. Nah, selanjutnya untuk dalam jangka waktu dekat, apakah AMI Lombok ini juga akan ke sana atau seperti apa? Oke, kalau dalam dari rencana kemungkinan akan iya ke sana, tapi masih diatur jadwal karena kan seperti yang tadi tak sampaikan, kita nanti minggu ini masih ada project lain. Tapi akan diusahakan langsung turun ke lapangan dari tim AMI Lombok, mungkin ketika posko hukum dan juga posko healing traumatiknya itu dibuka. Karena untuk saat ini kan kita cuma fokus penyaluran dana dulu saja. Setelah semua penyaluran selesai, berarti kita tinggal buka posko. Nah, buka posko ini kan makan waktu. Jadi nanti tim dari sini insya Allah akan turun ke sana. Nah, tadi lupa untuk masalah transplantasi penggunaan dana kan ya. Gimana caranya biar publik itu percaya? Lebih transparan. Benar ya? sekali. Kalau seandainya para maksudnya publik sebelumnya sudah pernah berdonasi via platform fundraising yang kami pakai, itu pasti tahu gimana transparansi di sana. Karena di sana setiap pergerakan itu diawasi, bukan hanya diawasi oleh publik yang bisa ngeakses, tapi pemerintah pun mengawasi. Makanya tadi tak bilang kan pihak Menko pun ketemu sama kami kan. Nah, di sana itu setiap pergerakan dana itu kita cairkan, itu akan ada info. Dan untuk para donatur yang ketika melakukan donasi terus ada pilihan fitur gitu, akan dikirimkan notifikasi. Kalau mereka milih itu pasti begitu kami cairkan uang senilai berapapun pasti masuk ke email ataupun ke chat pribadi mereka. Jadi tetap masuk. Nah, terus apapun alokasi dana tuh ada semua muncul di sana. Jadi kita juga nggak bisa makanya kita seenaknya nggak bisa seenaknya benar sekali. Itu jadinya kayak Dianti tadi bilang, semakin gede jumlahnya tanggung jawabnya juga benar sekali, semakin luar biasa, semakin panjang pun ada pembagiannya buat ini gitu kan. Seperti itu. Jadi ini memang luar biasa sekali. Padahal kalian itu Dianti masih mahasiswa atau? Iya, mahasiswa Unram. Iya, kampusnya masih bangga tuh. Yeay. Unram FMIPA Matematika. Wow. Matematika murni ya, benar sekali. Mahasiswa akhir sih tapi. Kan tapi masih ya mudah-mudahan sih ini bisa menginspirasi untuk banyak lagi. Amin. Karena alhamdulillahnya setelah yang dilakukan oleh AMI ini, banyak juga fandom lain yang ikut dengan jumlahnya juga. Bener banget. Yang ini kita ambil sisi positifnya. Iya, kan? bener banget. Banyak banget yang ikut. Bahkan sampai pihak Kita Bisa kan kita sebelumnya bilang, Kak, kalau seandainya kita selesai 400 juta ini dialurkan, terus tim ARMY banyak banget yang neror buat minta buka, apakah bisa dibuka. Nah, rencananya awal seperti itu, mau dibuka lagi, tapi ternyata banyak fandom lain yang tergerak. Nah, terus tim Kita Bisa bilang, oh kayaknya udah cukup sampai situ Kak, karena dari semua yang sudah melakukan open donasi untuk Kanjuruhan ini di platform itu mungkin lebih dari 1M, 1,5M mungkin nyampe. Jadi katanya sudah dicukupkan saja untuk karena itu sekalian dikasih tahu nih ke para ARMY yang berusaha untuk bertanya gimana cara buka lagi. Benar gitu sekali, itu sudah tidak bisa ya, guys. Kayaknya nggak apa-apa sih kalau namanya kemanusiaan kan, apapun fandomnya, apapun nggak apa-apa sih gitu. Kalau misalnya yang buka fandom sebelah gitu, bener kan nggak apa-apa, udah itu aja gitu kan, misinya sama. Kayak sedikit aja sebenarnya, bahkan ARMY yang ketinggalan itu mereka lari ke sana. Jadi banyak yang komen, oh ya udah Kak, aku lari ke sana aja, toh sama juga tujuannya. Iya bener, bisa juga kayak gitu. Jadi siapapun yang melakukan penggalangan dana selama tujuannya sama-sama korban Kanjuruhan, ya pasti insya Allah akan tersampai ke target yang sesuai gitu. Tanggapan keluarga gimana? Masih kan ini, wow gitu kan. Jujur ini aku sembunyikan dari keluarga. Oh gitu? Gak ada yang tahu. Semua aktivitas aku jadi semua aktivitas aku di Lombok dari awal bikin BES itu kan kita bikin BES dari Oktober kemarin tahun lalu, Oktober 2021 itu kan ini project kita yang ke-11. Bahkan project kita sebelumnya ada kita lakukan transplantasi terumbu karang, itu juga naik sampai di luar negeri, bukan hanya di Lombok. Itu nggak ada yang tahu kalau orang di sana karena aku berusaha untuk menyembunyikan identitas. Jadi kayak kan, lebih apa ya? Mungkin dibanding yang project lain ini lebih happy lebih jauh. Trending banget gitu kan soalnya seperti itu. Jadi mungkin
pihak kampus deh. Kalau pihak kampus udah tau belum? Kayaknya belum, saya omelin ya. enggak. Jujur aku itu nyembunyiin dari teman, dari keluarga itu aku nggak ngasih tahu. Jadi aku cuman kalaupun kayak aktivitas aku kayak gini yang melihat adalah sesama ARMY saja. Jadi aku sembunyikan. Orang tua aku paling taunya aku kuliah aja. Kalau teman ya taunya ya biasa aja gitu. Jadi emang nggak tahu ya, mungkin sekarang udah pernah tahu atau gimana nggak tahu, tapi yang jelas aku dari sebelum-sebelumnya nggak dikasih, nggak ngasih tahu. Kayak udah sih taunya nggak usah tahu siapa orangnya, tahu aja ini adalah ARMY Lombok atau ARMY Indonesia udah gitu. Toh juga bukan atas nama aku kayak gitu. Makanya salut deh kalau dari kayak itu. Ini salut kalau bisa untuk ini ya, untuk istilahnya masih muda tapi sudah punya ya itu tadi, untuk setidaknya menghempaskan anggapan-anggapan kalau fandom-fandom itu, ARMY itu agak sedikit emosional gitu kan, biasanya gitu. Benar agak sekali. sedikit hura-hura gitu kan, ngabisin duit mulu. Nah gitu. Mungkin satu lagi Dianti mau ngucapin makasih buat yang udah pada nyumbang. Oke, ya makasih banyak banget buat bestie-bestiku ARMY. Aku biasanya sebutnya ARMY itu bestie ya. Bestie, makasih banyak buat support kalian ya. Jujur nggak nyangka banget bisa sampai seperti ini, dan juga terima kasih buat para supporter bola yang akhirnya terbuka matanya, karena jujur sebelum ini tidak ada pertikaian, tapi mungkin lebih ke suka salty. Jadi masing-masing suka salty. Jadi supporter bola merasa si K-popers nih seperti ini. Nah, K-popers juga merasa seperti ini. Jadi semoga dengan adanya project ini bisa membuka mata para supporter bola. Sebenarnya kita tuh sama aja. Kalian suka bola, kita suka BTS. Jadi sebenarnya kita punya kesukaan masing-masing, dan kita tuh bisa jalan beriringan kalau seandainya nggak saling nyenggol. Itu aja intinya. Jadi tapi alhamdulillah pihak Arema, pihak bonek semua itu support banget, sampai kayak banyak yang nge-tweet para supporter bola, oh kayaknya kita harus jagain ARMY nih kalau seandainya BTS bakal konser di Jakarta, biar mereka aja lah garda terdepannya kayak gitu. Jadi kayak alhamdulillah salut, akhirnya dua kubu yang suka bertolak belakang ini akhirnya bisa bersatu. Mengingat BTS juga nanti akan menjadi penyanyi lagu tema World Cup di Qatar. Jadi harusnya kita kan ARMY fans idola kita kan berkolaborasi dengan FIFA ya untuk bola dunia gitu. Jadi harusnya fansnya juga ikut support para supporternya juga. Jadi sama-sama supporter, kalau idol kita saling support ya para supporternya juga harus saling support gitu. Betul banget, udah kan, jadi nggak ada yang underestimate lagi. Benar. Jadi sukses untuk project selanjutnya. Amin. Kita bantu update-nya untuk misalnya kalau ke mana namanya besok ke Malang dan yang lain-lain. Oh iya, insya Allah. Kita tetap di info. Kan sudah tahu ada aku di sini. Ternyata ARMY juga guys. Oke deh kalau gitu Dianti, makasih buat waktunya. Sampai ketemu di event-event selanjutnya. Amin. Ya, jaga kesehatan supaya tetap kuat, bisa semangat, bantuin semuanya ya. Amin. Oke, kalau gitu itu tadi buat yang udah nyumbang, yang selalu kepo-kepo, uangnya pakai apa sih, uang segitu banyak. Nah udah tahu kan dipakai apa, dan mesti liatnya kemana untuk transparansinya udah pada tahu semua. Oke, kalau gitu saya pamit, sampai jumpa. Dah.